yang lebih parah, impact-nya adalah netizen akan lebih kepo dan lebih juli tentang keluarga Indra Bekti, kemudian kondisi keuangannya, lalu karakter dan tabiat sang istri. Iya kan? Anda juga begitu mungkin. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi dan menggugah hati banyak kalangan. Salam persahabatan penuh cinta dari saya, Lutfi JW, penulis, coach writer, dan pengamat perilaku selebritis serta hiburan Indonesia. Halo Sobat 5D, bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Permintaan donasi Aldila Jelita, istri Indra Bekti, untuk pengobatan suaminya terus menuai pro dan kontra. Namun, ada yang menarik dari apa yang dibahas oleh pakar perilaku artis, yaitu Lutfi JW yang juga seorang penulis, skenario, dan juga seorang pakar yang mengatakan bahwa ada resiko yang harus ditanggung oleh Aldila Jelita saat dia mengumumkan pemberian donasi kepada suaminya Indra Bekti. Beberapa resiko itu sekarang sudah terjadi. Namun selain resiko, juga tentu ada hikmah yang ada di baliknya. Nah, bagaimanakah Lutfi JW memberikan komentarnya mengamati perilaku dari istri Indra Bekti ini? Yuk kita simak di 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggalangan dana untuk salam jernih Indra Bekti untuk netizen yang berbahagia. Pantaskah istri Indra Bekti melakukan penggalangan dana untuk pengobatan sang suami? Saya jadi teringat komedian yang berkepala pelontos, yaitu Sapri dan Pak Ogah, dimana Sapri ini pernah 2 minggu lebih dalam kondisi kritis, tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit. Keluarganya tidak melakukan penggalangan dana. Juga keluarga Pak Ogah. Ya. Lalu saya juga teringat dengan Denada, di mana dengan ketabahan dan kegigihannya, kesabarannya, dia mendampingi dan melakukan pengobatan untuk sang putri tercinta tanpa minta penggalangan dana, walaupun sering kehabisan uang saat tinggal di Singapura. Dan tentu saja banyak lagi artis lain yang seperti itu. Maka janggal ketika Indra Bekti yang masih artis aktif dan laris, baru 4 hari perawatan di rumah sakit, lalu ada niat penggalangan dana. Sapri itu dibanding Indra Bekti jauh dari sisi aset, tabungan, maupun kondisi ekonomi. Itu pun tidak melakukan penggalangan dana loh. Denada juga sama. Bukan artis yang sangat laris. Nah, namun sahabatku sekalian, mari kita doakan yang terbaik untuk Indra Bekti dan keluarganya. Semoga Allah memberikan solusi terbaik untuk mereka. Sebagai pengamat perilaku, jujur saya miris ketika penggalangan dana ini betul-betul dilakukan dan banyak sekali masyarakat awam, warga biasa yang menyumbang untuk pengobatan Indra Bekti. Kenapa? Karena banyak sekali handetolan, saudara, dan juga sahabat para orang awam atau warga biasa yang nyumbang ini perlu disumbang atau lebih membutuhkan. Nah, impact dari penggalangan dana ini itu tidak bagus. Satu, tidak bagus bagi nama baik dan prestisnya Indra Bekti yang selama ini adalah artis laris, ramah, dan tidak punya masalah kontroversial. Yang kedua,
Ini juga seperti menampar komunitas para artis dan sahabat dekat Indra Bekti. Iya kan? Lalu, yang lebih parah, impact-nya adalah netizen akan lebih kepo dan lebih juli tentang keluarga Indra Bekti, kemudian kondisi keuangannya, lalu karakter dan tabiat sang istri. Iya kan? Anda juga begitu mungkin. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi dan menggugah hati banyak kalangan. Salam persahabatan penuh cinta dari saya, Lutfi JW, penulis, coach writer, dan pengamat perilaku selebriti serta hiburan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, penggalangan dana itu dilakukan oleh siapa saja, itu sah-sah saja, oke? Nah, apabila orang itu memang tidak mampu, orang tersebut memang butuh dana cepat ya, dalam arti penggalangan dana itu memang membutuhkan satu kriteria-kriteria khusus untuk memberikan satu empati. Ini adalah satu bentuk empati ya guys. Jadi tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada statement dari orang yang sedang dalam kesusahan tersebut dan diproklamirkan tidak oleh keluarganya ya. Dan ini harusnya diucapkan oleh orang-orang atau teman-teman ya, teman-teman dekatnya atau mungkin masyarakat umum yang sudah mempunyai rasa empati dan simpati terhadap orang yang bersangkutan yang sedang dalam kesusahan tersebut. Jadi dalam kasusnya Indra Bekti bukan mempermasalahkan tentang kok bisa ya dia minta dana. Ya, karena ini masih prematur dilakukan oleh seorang istri, yang diucapkan oleh seorang istri. Artinya masih sangat pendek gitu waktunya. 4 hari di rumah sakit sudah minta menggalangkan dana. Artinya ekspektasi masyarakat terutama netizen ya, itu kayak tidak mungkin gitu loh seorang Indra Bekti yang notabene terlihat banyak jobnya, artis, dan artisnya juga artis yang dari kecil ya, artinya dari dia masih muda sampai sekarang tetap eksis gitu. Tidak ada rasa ekspektasi itu tidak muncul bahwa dia tidak punya uang gitu loh. Jadi menurut mereka para netizen itu tidak mungkin dia tidak punya asuransi, tidak mempunyai sesuatu yang barang berharga yang bisa dijual saat itu gitu loh. Artinya gini ya guys, apabila orang sudah menggalang dana itu sudah kepepet, sudah tidak punya lagi barang yang harus diuangkan untuk membayar rumah sakit misalkan atau segala macam. Jadi gini, masalah uang itu adalah masalah sensitif. Jadi hati-hati dengan masyarakat umum apabila diucapkan di publik, artinya ini sudah menjadi konsumsi umum dan pasti dibahas di mana-mana. Kuat mental dan tidak bisa harus menjaga nama baik Indra Bektinya juga harus ya, walau bagaimanapun juga masalah tersebut harus dibicarakan dengan keluarga besarnya, terutama keluarga Indra Bekti, bukan keluarga dari Nabila. Siapa istrinya tuh? Oke, jadi ini masalah sensitif ya. Sekali lagi, hati-hati dalam berbicara masalah uang, apalagi untuk menjadi konsumsi publik. Oke, salam Lita Gading.